Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari UTS yang sudah saya kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Nikmatul Fauziah dengan NIM 1262052132114 dari kelas PGMI 5D. Baiklah, di sini saya akan membacakan jawaban dari UTS saya. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar. Ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang berfokus pada pemahaman tentang masyarakat, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Melalui IPS, kita dapat mempelajari bagaimana manusia berinteraksi, membentuk struktur sosial, mengambil keputusan politik, dan juga berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar karena membantu siswa memahami lebih banyak tentang masyarakat, lingkungan, sejarah, dan berbagai aspek kehidupan sosial. Mata pelajaran ini mengajarkan mereka nilai-nilai sosial, mengembangkan pemahaman mereka tentang budaya, serta membantu mereka berpikir kritis dan membuat keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI SD yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam memahami berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Kedua adalah materi. Materi mata pelajaran IPS di MI atau SD terdiri dari berbagai disiplin ilmu yaitu geografi, sosiologi, ekonomi, dan juga sejarah. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Di dalam strategi harus menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Metode ini berfokus pada melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran seperti diskusi kelompok, simulasi, dan praktik lapangan. Dan yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi terdiri dari 3 komponen yaitu pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI SD? Guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI SD karena itu penting untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang masyarakat yang beragam dan menghargai perbedaan antar individu serta memupuk sikap toleransi, kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial yang berbeda. Dan yang keempat, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik melalui penyebaran informasi yang cepat dan luas. Masyarakat dapat terpapar dengan berbagai sudut pandang dan opini yang beragam melalui berita dan postingan di media sosial. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Baik, soal yang kelima yaitu praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik. Kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran IPS di kelas 3 mengenai kelestarian lingkungan. Di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran yaitu inquiry learning yang berupa aktivitas sistematik dalam pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berpikir dengan cara analitik, kritis, dan kreatif agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang diberikan secara mandiri. 6 tahapan dalam pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu orientasi masalah, kedua merumuskan masalah, ketiga mengajukan hipotesis, keempat mengumpulkan data, kelima menguji hipotesis, dan yang keenam adalah menarik kesimpulan. Nah, berikut ini adalah video pembelajaran dari saya, silahkan simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semua baik ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh dan juga lingkungan kita agar kita terhindar dari berbagai jenis penyakit. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Silahkan angkat tangan jika namanya Ibu panggil. Yang pertama, Dani, Mela, Dias, Alwi, Nesha. Oke, baiklah, semua hadir ya. Oke, sekarang siapkan alat tulis kalian dan simpan barang-barang yang tidak diperlukan. Oke, kira-kira siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita di minggu lalu? Ya, betul sekali, minggu lalu kita belajar mengenai lingkungan. Jadi, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kenikmatan berupa sepasang mata untuk melihat, kita bisa menyaksikan keindahan pemandangan di sekitar. Itu semua disebut dengan kenampakan lingkungan. Ada sungai, sawah, gunung, bukit, dan lain-lain. Kenampakan lingkungan memberi manfaat pada kita. Ada yang manfaatnya bisa dirasakan langsung, namun ada pula yang dirasakan secara tidak langsung. Nah, kalian sudah mengerti semua kan tentang materi tersebut? Nah, sekarang coba lihat di sini. Ibu memiliki beberapa gambar. Coba Nesha sebutkan di sini ada gambar apa saja? Nah, benar, di sini ada gambar taman, kolam renang, gunung, dan juga sungai. Dengan melihat gambar ini, apakah kalian sudah tahu mengenai pembelajaran kita hari ini? Ya, pintar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan alam maupun lingkungan buatan beserta cara merawatnya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks tentang melestarikan lingkungan, nantinya kalian akan dapat mengidentifikasi jenis-jenis lingkungan alam, buatan, berdasarkan apa yang ada di tempat tinggal kalian. Lalu, melalui kegiatan berdiskusi tentang melestarikan lingkungan, kalian akan dapat mengemukakan manfaat dan cara memelihara lingkungan alam maupun buatan. Jadi nanti Ibu akan membentuk beberapa kelompok untuk berdiskusi ya. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Dias. Dias, di lingkungan tempat tinggal kamu apakah ada lingkungan alam maupun buatan? Oke, ada sungai ya. Sungai itu termasuk lingkungan alam atau buatan? Benar sekali, sungai termasuk ke dalam lingkungan alam. Oke, Dias, apakah sungai di tempat tinggal kamu bersih dari sampah? Wah, bagus sekali. Jadi sungai di tempat tinggal Dias sangat bersih ya. Karena Dias dan masyarakat sekitar menjaga kebersihan lingkungan termasuk sungai agar tetap bersih dan terhindar dari bencana alam. Oke, kembali ke pembelajaran kita. Tadi kita sudah membicarakan mengenai salah satu lingkungan alam yaitu sungai. Jika ingin sungai bersih dan terhindar dari bencana, maka kita harus menjaga kebersihan sungai. Sekarang, kalian coba baca teks yang ada di buku siswa halaman 17. Ibu berikan kalian waktu 5 menit ya. Ya, sudah 5 menit ya anak-anak. Mengenai teks yang kalian baca, apakah ada yang mau kalian tanyakan? Baik, silahkan. Oh, pertanyaan yang sangat bagus. Kira-kira apa lagi ya yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi tanah longsor? Nah, sekarang coba kalian diskusikan mengenai jenis lingkungan alam dan buatan beserta cara merawatnya. Kalian bisa mencari dari berbagai sumber, bisa dari buku siswa maupun dari buku yang ada pada pojok baca kita. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Sudah paham ya semua anak-anak? Baik, sudah 15 menit ya. Sekarang coba Alwi dan Dias bacakan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Nah, sudah dijawab semua ya. Coba sekarang kalian membentuk kelompok lagi dengan teman sebangku kalian. Sekarang adalah menyimpulkan beberapa jawaban yang sudah kalian jawab tadi. Kemudian kalian tanya jawab dengan teman kalian dan tuliskan beberapa jenis lingkungan alam dan buatan yang ada di sekitar tempat tinggal teman kalian. Misalnya, kelompok Alwi dan Dias tadi, masing-masing dari kalian
pasti tinggal di lingkungan yang berbeda kan? Ada yang di perkotaan maupun ada yang di pedesaan. Nah, kalian coba tuliskan keadaan alamnya seperti apa dan apa saja jenis lingkungan yang ada di sana serta cara merawatnya. Apa kalian sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada silahkan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Oke, sekarang Ibu berikan lembar diskusi pengamatan. Kalian akan menuliskan jawaban yang sudah kalian temukan tadi pada selembar kertas diskusi ini ya. Gimana, sudah selesai anak-anak? Baik, coba Nesya, sekarang bacakan hasil diskusi kelompok kamu di depan kelas ya. Ya, terima kasih Nesya. Jadi, kelompok Nesya ada yang tinggal di perkotaan dengan rata-rata lingkungan di sana ada lingkungan buatan seperti taman, kolam, dan lain-lain. Lalu teman Nesya yang tinggal di pedesaan, di lingkungannya ada jenis lingkungan alam seperti sungai, gunung, dan juga bukit. Dari diskusi kita hari ini, kita menarik kesimpulan bahwa lingkungan alam adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita pelihara dan jaga dengan baik. Memelihara lingkungan alam ada berbagai cara, termasuk tidak membuang sampah ke sungai, dan tidak menebang pohon sembarangan. Lingkungan buatan dibuat oleh manusia dengan tujuan adalah untuk mempermudah kegiatan manusia. Lingkungan buatan harus dijaga supaya apa? Ya, supaya mendatangkan manfaat. Memelihara lingkungan buatan ada berbagai cara, contohnya tidak mencoret tembok, memelihara taman, dan juga mencabuti rumput. Mengenai pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, sebelum menutup pelajaran, Ibu berpesan agar kalian tidak melupakan ilmu yang kita pelajari hari ini. Karena pembelajaran kita hari ini tentunya sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang masukkan semua alat tulis dan buku kalian ke dalam tas. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Silakan pulang dan jangan lupa hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis pembelajaran yang sudah saya praktekkan tadi. Yang pertama adalah pendekatan. Di sini saya menggunakan jenis pendekatan pemecahan masalah, yaitu mengenalkan kepada peserta didik pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya pada pembelajaran tadi, terdapat lingkungan hidup yang tidak bersih dan rusak, seperti membuang sampah di sungai dan penebangan pohon. Di sini kita dapat memperkenalkan kepada peserta didik permasalahan yang ada di sekitar dan mengungkapkan bagaimana respon mereka terhadap permasalahan yang ada. Yang selanjutnya adalah strategi. Di sini saya menggunakan jenis strategi inquiry learning yang merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis dalam mencari dan menemukan sendiri mengenai jawaban atau permasalahan yang dipertanyakan. Langkah-langkah pada pembelajaran ini yaitu meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan juga merumuskan kesimpulan. Metode yang saya gunakan di sini yaitu gabungan dari beberapa metode, yaitu ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Selanjutnya adalah teknik. Di sini saya menggunakan teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok, yaitu proses pembelajaran di sini akan berhasil apabila peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jenis teknik pembelajaran yang digunakan adalah teknik pembelajaran terbimbing, di mana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu membuka pengetahuan mereka, lalu peserta didik mencari jawaban dan menyampaikan hasil jawaban mereka. Sekian penyampaian jawaban UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.